Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Firmansyah di Segala IT, di mana kita akan belajar tentang networking, programming, dan tips and trick seputar dunia IT. Ya oke teman-teman, sekarang kita berada di video kelima dalam playlist belajar pemrograman web dasar. Sekarang kita akan belajar tentang CSS ya teman-teman, atau Cascading Style Sheet. Nah ini itu digunakan untuk membuat tampilan web lebih style ya, atau lebih bagus lah, lebih interaktif, lebih bagus sih untuk dari segi tampilannya gitu teman-teman. Karena saya rasa sudah cukup mempelajari HTML gitu, karena sudah poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Tapi untuk advance-nya atau lanjutannya kalian bisa searching aja di Google atau di YouTube gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang 3 materi hari ini. Yang pertama ada CSS, ada 3 cara pakai CSS, dan styling CSS. Yang pertama, apa itu CSS? CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Fungsi CSS itu sendiri untuk mempercantik dan mengatur tampilan web agar lebih menarik dan tersusun rapi. Yang intinya teman-teman, dengan adanya CSS ini web kalian tuh lebih cantik ya, atau lebih rapi lah kelihatannya gitu. Karena ibarat kalau manusia itu kita sudah didandan sedemikian rupa gitu, kita sudah dikasih baju, kita sudah dikasih celana, make up dan segala macam. Itulah fungsi CSS yang sebenarnya dalam pemrograman web ini gitu teman-teman. Nah ini contoh penggunaan CSS ya teman-teman, dimana kita tuliskan elemen, kelas, dan ID dulu untuk disebutnya itu selektor ya teman-teman, dan kita masukkan objek di dalamnya, yaitu property atau value stylenya gitu di sini. Nah, 3 cara memakai CSS itu. Jadi di CSS itu ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama inline CSS, yaitu CSS yang dimasukkan langsung pada elemen HTML tersebut gitu. Jadi kita membuat atribut style di dalam elemen HTML gitu untuk menulis kode CSS itu sendiri gitu. Jadi kita langsung include di dalamnya langsung. Nah seperti ini teman-teman nih, kita include atribut style di dalam elemen, dan kita masukkan properti atau atribut yang tadi gitu, yang sesuai dengan atribut CSS itu sendiri. Cara ini sebenarnya kurang disarankan ya teman-teman, karena membuat kita harus menulis kode berulang kali ya. Misalkan ada H1 banyak, kita harus berulang kali menulis style seperti ini gitu. Itu kan redundant ya, jadi penggunaan kode berulang-ulang gitu, itu kurang efektif sih. Nah yang kedua ada internal CSS. Sebenarnya sama kayak dengan CSS gitu, kita langsung coding CSS-nya di dalam file HTML-nya langsung gitu. Namun bedanya dengan inline, internal ini lebih ke membuat elemen baru lah. Jadi ada elemen style namanya, atau text style, yang di dalam itu kita bisa masukkan selektor atau style CSS itu sendiri gitu. Nah contohnya seperti ini teman-teman, kita punya H1 dan ini kita bikin stylenya di sini nih, di atas tag bodinya atau elemen bodinya. Ini lebih efisien daripada yang tadi. Karena apa? Karena kita nggak usah berulang kali menulis style pada elemen yang sama gitu. Misalkan ini elemen heading 1, kita nggak perlu lagi menulis berulang-ulang gitu ya, atau redundant gitu. Ini nggak usah, karena kita sudah inisialisasi gitu di atasnya gitu, cukup satu kali kalau elemen atau kelas atau ID-nya sama gitu. Nah yang terakhir ada external CSS. Ini merupakan yang paling muktahir ya, atau yang paling disarankan untuk kalian yang mencoba untuk ngoding CSS gitu. Ini ngoding CSS-nya beda file dengan HTML tadi ya, atau kedua metode tadi gitu. Yang ini kita buat CSS-nya terpisah gitu, atau dalam file terpisah dari file HTML-nya tersebut gitu. Dan menyambungkannya cukup kita tambahkan tag link di dalamnya gitu, di dalam workspace HTML-nya. Contoh penggunanya seperti ini, kita buat style CSS-nya dulu di file CSS-nya tentu. Lalu kita masukkan dalam tag link seperti ini nih, realnya style sheet, dan href-nya atau hyperlink-nya atau ngarah ke path-nya itu di style CSS-nya. Ini otomatis ntar si halaman tersebut memiliki style yang sama dalam file CSS tersebut gitu. Ini teman-teman, seperti biasa kita menggunakan
Sublime Text ya buat kita text editor ngodingnya gitu. Tapi teman-teman kalau punya yang lain sih boleh, cuman agar ringan aja karena kita nggak terlalu banyak ngodingnya, saya pakai Sublime Text aja gitu. Kita akan coba satu persatu dari mulai inline CSS dulu ya teman-teman. Kita belajar CSS. Nah teman-teman, kita akan buat sebuah tag yang namanya itu heading misalkan seperti ini judul blognya gitu. Kita buka dulu di browsernya apakah jalan atau tidak gitu. Nah ini ya teman-teman, udah ada ini judul blog. Kita akan ubah judul blog ini jadi warna biru gitu ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan style, atribut style. Ingat inline itu kita mainannya di atribut stylenya teman-teman. Misalkan kita ubah colornya jadi blue seperti ini, dan font size nya kita akan perbesar sedikit. Font size nya kita perbesar sedikit, 24 pixel misalkan seperti ini. Kita lihat perubahannya ya, refresh. Nah ini seperti ini ya teman-teman, udah bagus. Kita balik lagi ke text editornya, kita gunakan P misalkan di sini lorem aja, dan P nya kita buat gray ya, colornya gray, dan text apa ya, text transformnya itu italic. Oh nggak bisa ya, kapitalis mungkin, biar kita ubah jadi besar semua hurufnya gitu seperti ini. Nah ini ya, jadi setiap katanya itu hurufnya kapital gitu. Ini udah beres. Nah mungkin ini ya cara penggunaan inline CSS nya gitu. Cuma kita akan ubah stylenya. Jadi kita ubah jadi style seperti ini. Kita buat internal CSS nya dulu. Misalkan di sini kita punya tabel yang dalamnya ada row dan td, misalkan nomor, nama, dan kelas misalkan seperti ini nih. Kita buat ini lagi, misalkan ini nomor 1, tuliskan 12 misalkan seperti ini. Kita refresh. Nah seperti ini. Kita akan buat si tabelnya punya border seperti ini. Tabel bordernya 1 seperti ini, 1 pixel, dia solid dan warnanya itu hitam. Refresh. Nah ini kan ada border ya teman-teman. Kita juga sama di sini, kita tr nya juga, td nya juga. Set. Nah seperti ini udah cantik. Kita kasih padding 2 pixel misalkan, jadi di semua sisinya kita kasih padding. Nah seperti ini, kurang gede ya, 5 pixel misalkan. Nah ini seperti ini nih. Oke, ini penggunaan internalnya teman-teman. Ini internal, kalau dari selektor CSS itu sendiri, maka dia akan kalah dengan inline CSS teman-teman. Kita akan ubah colornya jadi black mungkin nih. Apakah heading satunya berubah nih? Harusnya enggak ya, tuh enggak, karena si inline CSS ini lebih kuat daripada si internal CSS ini gitu teman-teman. Maupun kalau kita pakai ID nih, ini misalkan pakai ID kelas heading misalkan seperti ini, ini akan tetap tidak berpengaruh ya harusnya, karena gimana pun atribut style pada elemen itu lebih kuat selektornya dibanding dengan selektor pada inline maupun eksternal CSS gitu. Nah ini ya tidak berubah sama sekali. Oke, sekarang inline udah, internal udah, kita buat satu lagi yaitu eksternal CSS. Misalkan kita style.css di sini, style.css. Kita panggil dulu sini link. Ininya style.css seperti ini. Kita buat apa? Kita buat form aja. Formnya kita kosongin, kita ini input, tipenya text dan password.
seperti ini. Kita placeholder, placeholder, masukkan username, dan placeholder juga, masukkan password seperti ini. Dari refresh. Nah ini ya, kita kasih padding dulu, padding top 10 pixel seperti ini, biar agak ke bawah. Ini kita break dulu, kita kasih line baru seperti ini. Nah, lalu kita akan kasih style sini, misalkan input itu punya margin topnya itu 10 pixel, lalu paddingnya 10 pixel biar agak gede. Nah seperti ini. Udah deh teman-teman, ini penggunaan eksternal CSS gitu. Ini internalnya dan ini inline-nya, begitu teman-teman. Ini inline-nya dan ini internalnya gitu teman-teman. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kita rangkum sedikit, kita sudah belajar tentang CSS sedikit. Jadi untuk mempercantik tampilan web kita juga belajar 3 metode menggunakan CSS. Di sini ada inline, ada internal, dan ada eksternal teman-teman. Dan jadilah website seperti ini contohnya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata, kalimat maupun cara saya praktek. Saya Rizky Masa dari Sagala IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.